Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Belakangan ini memang banyak sekali informasi yang membuat kepala kita agak sedikit pusing ya. Karena informasinya ini juga buat deg-degan ya. Bagi para pemilik kendaraan bermotor ini juga merasa khawatir karena harus siap-siap mengeluarkan biaya yang lebih lagi. Di mana ada informasi bahwa pemungutan pajak baru ini naik hingga 66%. Artinya para pemilik kendaraan ini harus siap-siap dan juga bagaimana dengan penanganan dari pemerintah saat ini, bagaimana juga testimoni dari masyarakat akan kami hadirkan. Sudah hadir juga nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber yang hadir di studio dan juga di Zoom. Terlebih dahulu kami sapa yang melalui Zoom ada Bapak Wiyadi Wianto, anggota Komisi DPR, Komisi 12 DPR melalui Zoom. Selamat malam, Pak Wi. Malam, selamat malam. Siap, malam. Dengar suara saya? Dengar dengan jelas. Selanjutnya ada Mas Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat malam. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Mas Yutinus Prastowo, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Nanti boleh digunakan mic-nya ya. Kemudian ada juga, kita akan mendengarkan bagaimana dengan pedagang mobil bekas. Sudah ada Mas Adityo Pratama. Selamat malam. Kita juga akan mengajak untuk memberikan testimoni. Ada Mas Brilian, mahasiswa dan juga karyawan swasta. Selamat malam. Sebelum kami hadirkan dialog hangat kami malam hari ini, kita saksikan informasi berikut ini. Setelah PPN untuk barang mewah naik 12% tahun depan, menjelang tutup tahun masyarakat dibuat heboh dengan dua pungutan tambahan pajak atau option, yaitu option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang mulai Januari 2025. Kebijakan ini berlaku sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk perluasan basis pajak. Dengan adanya penambahan option ini, pengguna kendaraan baru memiliki 7 komponen pajak yang harus dibayar. Sangat luar biasa dan sangat fantastik. Dalam arti kondisi pasar sangat sepi, boleh dilihat juga memang bahwa nggak ada pergerakan, seperti nggak ada pergerakan begitu. Untuk menghadapi tahun 2025 dipaksa untuk menerima pajak opsen sebesar 66%. Kemana kita harus bertanya dan berbicara kemana? Pasar sangat-sangat sepi, hampir bisa dibilang seperti kayak mati suri. Ada kenaikan baik dari kendaraan atau bahan-bahan pokok, itu pasti akan berdampak ke yang lainnya gitu. Kebijakan ini dinilai memicu pro dan kontra karena akan menambah beban yang ditanggung masyarakat. Benarkah? Ada beban yang harus ditanggung lagi oleh masyarakat karena tadi juga sempat dikatakan beberapa testimoni mengatakan ada pro dan kontra, kemudian juga merasa keberatannya. Kita langsung tanyakan saja kepada mahasiswa dan juga karyawan swasta, Mas Brilian. Mas Brilian mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan sebenarnya saat ini kondisinya seperti apa dengan adanya biaya pemungutan pajak baru yang menjadi 66%. Baik, kalau menurut pandangan saya dan juga mahasiswa di kampus UI Salemba itu kita merasa terkaget-kaget ya karena adanya pertambahan pajak yang bertubi-tubi mulai dari PPN dan juga ini ada yang baru lagi di pajak STNK yang angkanya lumayan fantastis ya. Itu di angka 66%. Saya juga sempat ngobrol sama Mas sebelumnya itu dari 2,9 juta itu 66% naik jadi sekitar 4,8 juta yang mana itu bukan naik lagi tapi itu loncat ya. Jadi kalau menurut pandangan saya itu pemerintah terkesan terlalu terburu-buru dan menurut saya itu terlalu banyak membebankan tambahan-tambahan biaya-biaya yang baru kepada masyarakat. Tapi saran saya sebagai mahasiswa yang mana pemerintah itu bisa agar lebih satu-satu gitu, jangan tiba-tiba langsung banyak gitu ya dibebankan pikirannya ya. Bener.
Artinya begini, harus bersiap-siap juga, tapi artinya akan seperti apa untuk kedepannya dari pendapatan, kemudian mempersiapkan dari pemungutan pajak baru ini yang 66%? Yang pasti kita mungkin menyisihkan duit lebih banyak ya, yang awalnya itu mungkin untuk biaya-biaya kehidupan kita sehari-hari, itu akan lebih banyak dialokasikan ke yang tambahan pajak baru ini, yang mana itu PPN dan juga yang terbaru itu pajak SNK yang 66% ini. Begitu, Mbak. Baik, kita langsung tanyakan juga ke Pak Wi. Pak Wi, sejauh ini dari pemerintah daerah ini sudah mengumumkan tidak mengenai kebijakan ini yang sangat-sangat juga mengejutkan dari masyarakat karena beban ini akan semakin bertambah lagi? Saya justru juga terkejut juga dari mana dasarnya 66% itu. Karena kalau kita membaca Undang-Undang HKBP, itu kan Undang-Undang tahun 2022, yang dimana pada saat itu memang mengatur keuangan pusat dan daerah. Dan salah satu pengaturan pusat dan daerah itu adalah terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Dan pajak kendaraan bermotor itu memang pada saat sebelum undang-undang ini dirubah, itu memang ada pembagian dari daerah yang dimana itu adalah antara provinsi dan kabupaten. Nah, itu pada saat itu adalah pembagiannya adalah 70-30. Nah, dalam undang-undang itu dirubah menjadi 60-40. Itu makanya timbullah yang namanya option. Nah, inilah permasalahannya. Ada range yang bisa dinaikkan itu adalah antara 20 dan 12. Itu untuk pembagian daripada itu. Nah, daerah-daerah itu kan banyak yang masih belum maksimal. Saya tidak tahu hitung-hitungannya 66% itu dari mana. Apakah itu dilihat dari pajak apa lagi? Karena permasalahan kalau kita bicara mengenai masalah undang-undang HKBP ini sudah jelas bahwa ini adalah merupakan keuangan daerah. Jadi ini tentunya akan diatur oleh Perda. Dan ini masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri karena terkait dengan mengenai masalah PAD-nya mereka, tapi dengan range 12 sampai 24 itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk DKI itu tidak ada, karena DKI itu tidak ada kabupatennya. Nah, ini saya kira ini misinformasi yang diberikan kepada masyarakat ini sampai sedemikian rupa sehingga muncul angka 66%. Dan 66% itu mana saja? Saya juga mendengarkan ini, saya juga bingung juga 66%-nya mana saja. Karena bagaimanapun juga kami ini sebagai wakil rakyat tentunya juga mesti membayar juga pajak kendaraan, gitu kan? Dan tentunya kami juga melihat bahwa kenaikan itu tentunya juga tidak hanya membebani rakyat, tapi kita semuanya juga dibebani oleh rakyat. Tapi kami melihat tidak pernah ada hal-hal yang kenaikan-kenaikan yang seakan-akan sangat fantastis itu. Jadi cobalah kita lihat bahwa ini semuanya adalah masing-masing dari kebijakan daripada daerah masing-masing, dan itu akan ditentukan oleh Perdanya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat, karena ini pengaturannya murni adalah di PAD daripada daerah. Gitu kan. Jadi ini jangan dikaitkan ini seakan-akan kebijakan dari pemerintah pusat, tapi aturan daripada Undang-Undang HKBP tahun 2022 memang betul sudah ada pengaturan. Jadi itu saya kira informasi yang jelas saya sampaikan. Baik, kalau dari Mas Justinus sendiri sebenarnya ini angka 66% itu dari mana ya bisa sampai naik 66%? Baik, terima kasih Mbak Sira. Selamat malam Pak Wihadi. Saya kebetulan dulu ikut ya pembahasan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi saya mau cerita latar belakangnya. Ini kayaknya banyak simpang siur, banyak ketidakjelasan karena mungkin publik terbawa ini nih, shock dulu ya, demam PPN dulu ya. 12%. Padahal ini hubungan pusat dan daerah yang baik-baik saja hubungannya. Nah, saya mau jelaskan begini. Undang-undang lama, Undang-Undang
pajak daerah retribusi daerah ya, Pak Ajib ya, Undang-Undang 28 2009 itu dulu mengatur ada pungutan namanya pajak kendaraan bermotor. Lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor. Itu domainnya pemerintah provinsi. Dipungut lalu bagi hasil. Provinsi 70%, kabupaten kota mendapat 30%. Tantangannya apa? Yang mungut Pemprov, yang tahu kendaraan bermotor itu kan kabupaten dan kota sebenarnya. Tapi mereka tidak mungut, sehingga tidak optimal. Itu pertama. Kedua, bagi hasilnya pun sering terlambat. Karena Pemprov tutup buku dulu di akhir tahun, dihitung, baru dibagi hasil. Padahal belanja itu mestinya kabupaten kota yang memanfaatkan uang untuk melayani masyarakat, bukan di provinsi. Kalau uang diterima telat, layanan publiknya juga terlambat. Kan begitu. Nah di undang-undang baru ini, Undang-Undang 1 2022, dikenalkan option pajak. Logikanya bagaimana? Satu, supaya efektif, maka dipungut sekaligus saja. Daerah kabupaten kota tidak perlu nunggu bagi hasil. Hasilnya langsung dibagi pada saat pemilik kendaraan membayar pajak. Skemanya langsung dibagi dua. Yang satu bernama pajak kendaraan bermotor sama, lalu BBN KB sama, tarifnya sebenarnya turun. Kalau dulu maksimal 2%, sekarang menjadi 1,2%. Tapi sekaligus pemilik kendaraan bermotor membayar option 66% dari PKB atau BBNKB yang terutang tadi. Jadi otomatis kabupaten kota langsung mendapat uang saat pajak dibayar, tidak menunggu bagi hasil yang harus nunggu setahun atau mungkin malah nunggu 2 tahun. Jadi ini menguntungkan kabupaten kota sebenarnya. Karena langsung bisa punya uang untuk melayani masyarakat. Kan kita membayar pajak kendaraan untuk dapat layanan langsung ya. Iya. Pak Ajib ya, supaya jalanan mulus, tidak macet, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang menjadi dispute di lapangan. Karena seolah-olah ada tambah 66%, orang lalu bergejolak. Padahal tadi sebenarnya 66% itu porsi, itu kan, dikalikan pajaknya. Jadi tidak lalu 66% itu tambahan pajaknya lalu naik sekian banyak, tidak. Itu yang dibagi hasilkan langsung kabupaten kota. Nah, ada perbedaan sebenarnya. Kalau provinsi yang sebelumnya itu sudah menerapkan tarif pajak kendaraan maksimal, kayak Jakarta, dengan adanya option itu malah lebih rendah beban pemilik kendaraan. Mas Justinus, artinya realisasinya sebenarnya berapa? Biar menjadi clear gitu ya, menjadi jelas. Realisasinya apanya nih? Dalam, kan tadi kan bilang kalau misalnya 66% itu sebenarnya kan terbagi juga kan, bukan berarti juga 66% gitu. Nah artinya realisasinya akan seperti apa? Biar menjadi clear juga. Masyarakat tidak dibuat bingung, tidak dibuat shock juga gitu kan. Ya mungkin harus diilustrasikan ya, mungkin nanti bisa dibuat ilustrasi. Kalau kendaraannya 100 juta, kalau dulu tarif pajak 2%, berarti kan bayar 2 juta. Iya. Itu dibagi 70-30. Kalau sekarang dengan 100 juta, pajaknya 1,2%. Berarti 1.200.000 kan? Lalu ditambah option 66% dari 1.200.000. Itu berarti berapa? Kalau dijumlah lebih rendah dibanding 2 juta sebenarnya. Tetapi ada provinsi, nanti Mas Rio lebih tahu. Ada provinsi yang saat ini belum menerapkan tarif maksimal. Sehingga kalau menggunakan skema 2 tarif dengan option tadi menjadi lebih besar. Itu yang sekarang akan berdampak ke masyarakat. Tapi saya teruskan. Pemerintah pusat menyadari itu. Bahwa daerah tidak sama. Ada resiko Mas Rio nanti ketika bayar pajak, lo kok naik? Nah, pemerintah tidak zolim, pemerintah mengatur, di pasal 96 diatur. Pemda bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang keberatan
tidak mampu karena beban pajak tadi dapat diberi insentif sehingga beban pajaknya tidak berat atau tidak bertambah. Caranya bagaimana? Ini yang diatur oleh undang-undang. Nah, dalam waktu dekat Kemendagri itu akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi agar tahu ini loh. Kalau daerah kayak Jakarta nggak ada masalah, karena kemungkinan malah lebih rendah beban pajaknya. Tapi daerah lain kayak Jawa Tengah pernah saya simulasikan ada sedikit tambahan, maka bisa diberi insentif. Dengan cara apa? Bisa dikurangi. Dengan cara bagaimana? Pemda bisa bikin perda nanti untuk memberikan insentif pada masyarakat yang terdampak tadi. Jadi kita pastikan, karena dulu ini waktu bahas undang-undang, kebetulan saya ikut, ini motivasinya baik. Satu, supaya daerah langsung dapat uang sekaligus bisa dipakai melayani masyarakat. Kedua, atas potensi beban diberi dukungan insentif sehingga tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Mas Rio CS yang berdagang mobil bekas tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi terakhir, kalau dulu balik nama kan bisa berkali-kali ya Mas Rio ya. Ketika saya beli mobil bekas, saya balik nama, bayar biaya balik nama. Demikian terus. Sekarang diatur cukup sekali. Balik nama hanya untuk kendaraan baru. Selebihnya tidak ada balik nama lagi. Peluang bagi kita apa? Ada 53 juta kendaraan ternyata yang belum menyelesaikan kewajiban pajak dan balik nama. Itu potensi untuk kita semua. Lantas bagaimana dengan implementasinya? Akan kita bahas juga dari Apindo, nanti Mas Ajib akan menjawab juga dari Mas Adityo ya. Kami segera kembali usai jeda.